Halo anak-anak Bapak yang baik. Hari ini kita akan membahas tentang organ gerak manusia dan hewan. Tentu anak-anak Bapak tahu dong, kita sebagai makhluk hidup, kita dan hewan sebagai makhluk hidup bisa bergerak ya. Kita dapat bergerak. Apa sih bergerak maksudnya? Ada yang tahu? Bergerak adalah berpindah tempat. Bisa jadi, ataupun bergerak juga bisa dibilang berubah arahnya, itu juga bergerak namanya, seperti itu ya. Jadi yang namanya bergerak itu adalah berpindahnya posisi kita atau makhluk hidup lainnya dari posisi awal nanti ke posisi terakhir dia. Misal kayak Bapak sekarang, Bapak hadap depan nih, Bapak akan bergerak kepalanya aja menghadap ke sebelah situ, berpindah dong posisinya. Ini juga bergerak namanya. Tentu udah tahu kalian semua. Kita manusia dapat bergerak, hewan pun juga dapat bergerak. Kok bisa? Ya, benar. Kita sebagai makhluk hidup dapat bergerak karena ada yang namanya tubuh kita. Tubuh kita semua nih membantu kita bergerak. Ya. Kalau nggak ada tubuh nggak bisa bergerak, gitu ya. Ada tubuh kita. Atau lebih tepatnya, kita bisa bergerak karena ada yang namanya organ gerak, gitu ya. Baik, akan Bapak sampaikan sekarang. Kita hari ini akan membahas tentang yang namanya organ gerak. Nah, oke. Sambil kamu catat di buku catatan kalian, organ gerak. Organ gerak pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian besar, gitu ya. Organ gerak kepulangin pada dasar terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah organ gerak pasif, dan yang kedua adalah organ gerak aktif. Nah, beda nih, dua-duanya ini beda ya. Organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Ingat, ada dua, pasif dan aktif. Oke. Halo. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kembali lagi kepada pembelajaran berikutnya. Kita akan lanjutkan pembagian dari organ gerak aktif dan pasif. Tadi awal aku sampaikan ini. Ada yang tahu apa ini? Ini adalah apa ya? Ini adalah rangka manusia atau bentuk contoh rangka manusia yang ada di kelas Bapak, yang ada di kelas 5 ya. Ini adalah bagian tangan. Mirip apa ya? Tulang, betul, tulang tangan. Nah, dalam pembelajaran kali ini, tulang termasuk sebagai alat atau organ gerak yang kita bagi ke dalam apa? Yang pasif ya. Jadi contoh organ gerak yang pasif itu adalah tulang. Oke. Tulang ya. Kok disebut pasif? Iya, karena tulang ya, tulang ini dia tidak dapat bergerak sendiri. Tulang
tidak dapat bergerak sendiri. Dia adalah benda mati. Nah, jadi kenapa disebut pasif? Tolong dengar baik-baik. Kenapa dia disebut organ gerak pasif, yaitu tulang? Karena ketika dia disebut organ gerak pasif, itu artinya dia itu memerlukan organ gerak lain biar dia bisa bergerak. Perlu kerjasama antara keduanya, gitu ya. Dia cuman mengeraskan aja, pondasinya aja. Dia nggak bisa bikin badan kita bergerak sendirian, dan dia nggak bisa bergerak. Ya, pasif artinya diam. Pasif artinya diam, yaitu tulang. Sedangkan aktif, tahu dong, lawan dari diam. Betul. Aktif artinya dia dapat bergerak. Nih, Bapak tuliskan di samping. Nah, kalau pasif contohnya tulang, kalau aktif apa kira-kira? Aktif itu contohnya adalah otot, ya, otot. Oke, pertama kali dengar kata otot, kalian mikirkan apa? Begitu? Otot yang besar. Oke, itu juga otot. Cuman otot tidak hanya bagiannya ini aja. Tidak. Otot adalah keseluruhan dari tubuh kita selain tulang. Kita biasa bilang otot itu daging. Nih, di tangan kita sini bagian kulit, dalamnya, dagingnya, itulah yang namanya otot, ya. Jadi otot, sebetulnya yang namanya otot itu adalah jaringan tubuh manusia. Jaringan tubuh manusia itu terbagi menjadi berbagai macam bagian, banyak sekali jenisnya. Itu nanti dipelajari ketika kalian udah di tingkat lanjut sekolahnya, bukan di tingkat dasar, ya. Jadi tolong ingat baik-baik, yang namanya otot di sini bukan hanya otot tangan yang besar-besar itu yang olahragawan, bukan. Otot adalah keseluruhan tubuh kita, ya, jaringan tubuh kita selain tulang, seperti itu ya. Yang tulang tuh bagian tubuh, gigi seperti ini, itu adalah termasuk tulang, otot, gitu ya. Ini otot, ini otot, dalamnya ada tulang rawan dan tubuh kita yang lain. Sip. Tubuh kita terbagi menjadi dua bagian, tulang sebagai rangka dasar atau fondasi dan diselimuti oleh yang namanya otot. Tadi Bapak bilang otot sebagai organ gerak aktif, dia dapat bergerak. Betulkah itu? Betul sekali. Cuman bergeraknya bekerja sama dengan otot-otot yang lain. Seperti itu, Naklah. Bapak jelaskan gimana maksudnya bekerja sama. Oke, misalnya nih, tangan. Dalam tangan kita ini terdapat rangka atau tulang tangan. Ketika tulang tangan sendirian tanpa otot, dia nggak bisa megang spidol seperti ini, nggak bisa. Tapi ketika otot juga sendirian tanpa tulang, juga nggak bisa, letoy, ya, nggak bisa dia bergerak. Mereka harus bekerja sama. Tapi yang menggerakkan tulang ini adalah yang namanya otot atau jaringan otot. Apa itu? Oke, selimut sini, kulit kita, bagian dalamnya, ada di sini lapisan-lapisan atau pembuluh-pembuluh darah, itu menghubungkan sampai ke otak kalian. Otak kalian memerintahkan otot tangan untuk menggerakkan. Otot tangan bisa bergerak seperti ini, dibantu oleh rangka atau tulang di dalamnya. Jadi mereka bekerja sama keseluruhan. Itu pesannya. Tubuh kita aja bisa bekerja sama, kita sebagai manusia pun juga harus bisa bekerja sama, gitu ya. Baik, Nak. Jadi otot dan tulang mereka saling bekerja sama untuk menciptakan yang namanya gerakan. Organ gerak kita terdiri atas dua bagian, yaitu pasif dan aktif. Pasif artinya diam atau dia tidak dapat bergerak, sedangkan aktif artinya bergerak. Contoh organ gerak yang pasif itu adalah tulang, ya. Tulang adalah organ gerak pasif, dia diam aja, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan contoh organ gerak yang aktif adalah otot, ya.
Otot itu bisa bergerak dengan bekerja sama dengan otot-otot yang lainnya sampai ke otak. Otak kita memerintahkan untuk bergerak, maka bergeraklah dia ototnya. Bagian mana nih? Oke, tolong gerakan bagian tangan. Bisa kita nih. Tolong gerakan bagian telinga. Wah, ini otot juga nih. Nah, ini pengecualian, nak. Ada beberapa bagian tubuh kita yang nggak bisa digerakkan. Oke, otak sudah memerintahkan nih untuk menggerakkan bagian telinga. Oh, nggak bisa. Kenapa? Oke, mungkin salah satunya karena rangka atau tulang bagian telinga ini adalah tulang rawan. Nah, bukan tulang-tulang yang seperti kita ini ya. Seperti itu mungkin penjelasan awalnya. Nanti kita cari lebih jauh deh. Kok bisa telinga nggak bisa kita gerakan? Baik. Sampai sini, Bapak rasa mudah-mudahan kalian cukup jelas tentang organ gerak manusia ini atau hewan ini. Sama manusia dan hewan juga. Hewan pun juga terdiri organ geraknya pasif dan aktif. Pasif adalah tulangnya ada dalam tubuh mereka, sedangkan aktif adalah otot yang menyelimuti tulang mereka. Gitu ya. Baik, sampai sini Bapak rasa mudah-mudahan kalian cukup jelas. Tolong dicatat tuh. Cuma itu dahulu. Catat dulu ya. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Baik, kembali lagi pada sesi berikutnya. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi dari organ gerak. Karena tadi kita udah membahas organ gerak itu apa, lalu terbagi menjadi dua, apa aja. Sekarang fungsi mereka, fungsi organ gerak apa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Untuk apa kita diciptakan tangan, kaki, dan lain sebagainya? Betul, yaitu untuk bergerak. Jadi fungsi utama organ gerak adalah untuk membantu kita bergerak, ya. Nah, secara umum fungsinya adalah membantu kita agar bisa bergerak. Bergerak tuh banyak jenisnya. Bisa itu melompat, yang disebutkan. Bisa itu berlari, berenang, meloncat, memegang, dan lain sebagainya. Apapun yang termasuk dengan yang namanya bergerak itu adalah fungsi dari organ gerak. Secara umum fungsi organ gerak adalah membantu kita bergerak, yaitu melompat, berenang, berlari, meloncat, apalagi ya? Banyak lagi ya, memegang, menarik, mendorong, dan lain sebagainya. Itulah fungsi organ gerak. Oke, sampai sini kira-kira ada yang sudah jelas? Mudah-mudahan sudah jelas semua ya. Kita udah membahas yang pertama tadi tentang organ gerak makhluk hidup manusia dan hewan. Organ gerak kita terbagi atas dua, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Disebut pasif karena dia tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Contohnya adalah tulang. Ada contoh yang lain? Tidak ada. Jadi organ gerak pasif adalah tulang. Jadi nanti tulang terbagi dua lagi. Keras, mungkin ada bagian-bagiannya nanti. Lalu yang kedua adalah organ gerak aktif. Organ gerak aktif disebut aktif karena dia bisa bergerak sendiri. Kok bisa otot bergerak? Contohnya adalah otot ya. Nah, sekarang kok bisa otot bergerak sendiri? Iya, jawabannya bisa karena dalam otot terdapat jaringan-jaringan otot yang saling terhubung, neuron-neuron dan macam-macam tuh nanti kita bahas nanti di tingkat lebih lanjut ya. Itu terhubung ke otak yang sebagai pemegang perintah utamanya yang bisa menggerakkan organ-organ gerak. Otot tanpa tulang tidak juga bisa bergerak. Tulang tanpa otot juga tidak bisa bergerak. Seperti itu. Harus saling bekerja sama. Oke? Sekian materi tentang organ gerak. Materi tema 1, subtema 1 pembelajaran yang pertama. Tolong yang pentingnya bagian-bagian yang penting silahkan kalian catat di buku catatan kalian. Kumpulkan catatan tersebut untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih.